مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam 15 Ramadan ini, yaitu pada malam Jumat ini adalah malam meninggalnya seorang alim, pejuang, tokoh Ahlussunnah wal Jamaah, Abuya Sayyid Muhammad bin Arabi Al-Malik Al-Hassani. Beliau adalah alhamdulillah termasuk guru yang sangat-sangat memperjuangkan, termasuk ulama yang sangat-sangat memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pada kesempatan malam hari ini, Al-Fakir insyaallah akan sedikit bercerita tentang atau menyampaikan tentang hikmah-hikmah beliau. Alhamdulillah, Al-Fakir bisa bersama beliau, yaitu sebelum beliau menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir sempat duduk mengaji, berkhidmah kepada beliau. Jadi pada malam hari ini saya akan menyampaikan hikmah-hikmah yang insya Allah bisa kita ambilkan, kita jadikan satu pelajaran yang kita bisa ambil menjadikan pelajaran untuk pedoman kita. Karena beliau adalah seorang murabbi. Beliau adalah seorang alim yang sangat bisa kita jadikan tuntunan. Di antaranya beliau, kata beliau pada suatu hari, ana u'allimul akhlaqa wal muru'ata qabla al-ilmi wal kitab. Saya mengajarkan akhlak dan muru'ah sebelum saya mengajarkan ilmu dan kitab. Kata Abuya, al-akhlaq qabla al-ilm. Akhlak itu sebelum ilmu. Jadi lebih mendahulukan akhlak. Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki bukan hanya mengajarkan ilmu kepada muridnya, tetapi lebih didahulukan mengajarkan akhlak. Itu yang penting. Persis seperti Imam Malik. Imam Malik ini adalah termasuk tokoh yang dijadikan panutan oleh Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hassani. Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika akan belajar, ibunya berpesan kepada Imam Malik. Kata ibunya, ya bunayya ta'allam al-adab qabla al-ilm. Wahai anakku, belajarlah kamu adab, akhlak sebelum kamu belajar tentang ilmu. Jadi sangat berbahaya ketika orang alim nggak punya adab. Dan sekarang lebih bahaya lagi, sudah nggak alim nggak punya adab. Ini lebih berbahaya. Sekarang banyak kita ketemukan orang yang bodoh tetapi tidak beradab dengan ulama, menyalah-nyalahkan ulama, menyesat-nyesatkan ulama, padahal dia bodoh. Orang yang alim saja tidak beradab itu jelek, apalagi orang sudahlah bodoh tidak beradab. Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hassani pertama lebih menekankan akhlak
kepada murid-muridnya sebelum menekankan atau mengajarkan ilmu dan kitab. Kemudian beliau juga adalah orang yang sangat pemurah. Dia di samping mengajarkan ilmu, mengajarkan akhlak, beliau juga tidak bakhil. Dia juga jadi ilmu dikasihkan, pendidikan dikasihkan, dunia pun dikasihkan kepada orang. Beliau pernah berkata, astahi minallahi ayyakhruja dhaifi min indi bila syai'in fi yadihi. Kata Abu Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Abu ini memang luar biasa. Semua diberikan kepada orang. Ilmu diberikan, tarbiyah diberikan, sampai dunianya pun diberikan. Kata beliau, aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tamuku keluar dari rumahku dengan tangan kosong. Kata Abu Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Jadi orang-orang yang pernah datang ke Abu Said Muhammad, Masya Allah, apalagi para santri, para pelajar, baik yang datang dari Yaman, Hadramaut, atau dari Suriah, atau mahasiswa-mahasiswa Azhar dari Mesir. Mereka ini, para pelajar ini ketika datang betul-betul sama Abu itu disambut dan pulangnya tidak dengan tangan kosong. Ya, dikasih hidangan, dikasih kitab sebanyak-banyak, di antara ini kitab-kitab Abu Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Jadi kemudian mereka dikasih kitab-kitab pengarangan-karangan Abu, dikasihkan sebanyak-banyaknya. Kemudian sudahlah istilahnya makan, dikasih uang oleh Abu Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hassani. Siapa saja kalau pelajar Abu ya paling suka, paling cinta kepada pelajar. Bukan hanya muridnya saja. Siapapun pelajar dari manapun, dari universitas dimanapun, dari Al-Azhar, dari universitas, santri-santri dari Yaman, dari Suriah dan tempat-tempat yang lain, itu selalu diistimewakan oleh Abu Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki untuk tulabul ilm, yaitu untuk para santri-santri. Para santri-santri beliau bukan ditanggung oleh negara, tetapi ditanggung pribadi oleh Abu Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hassani. Mulai dari visanya, tiket pesawat, sampai di sana makannya, tidurnya, jajannya, haji umroh. Kalau haji umroh orang, kalau santri-santri Abu ya Al-Fakir dan kawan-kawan semuanya, kalau haji ya duitnya bertambah. Karena nggak mau uang sama Abu Said Muhammad Al-Hassani. Jadi beliau ini apapun ilmu, dikasih tarbiyah, dikasih dunia lagi, dikasih uang dan sebagainya. Itu Abu Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hassani. Di antara itu, di antara orang-orang. Kemudian walmal wa jamalil wajhi, dan Abuya itu sudahlah orangnya alim, bertakwa, kaya, ganteng. Siapa yang bilang Abuya itu tidak ganteng? Menyenangkan ketika melihat wajahnya. Kemudian satu hal yang juga sangat-sangat penting lagi adalah keturunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini dikumpulkan pada sosok Abu Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hassani, dan jarang ini dikumpulkan pada diri para seorang ulama atau pada seorang ulama yang lain. Jarang sekali. Nah. Kemudian di antara kata-kata Abu Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hassani, kata beliau, nafsi wa nafsi wa nafsi kulluha lil ilmi wa khidmati ahli. Kata Abuya, diriku semuanya untuk ilmu dan untuk berkhidmah kepada ahli ilmu. Ya, Abuya begitu. Pokoknya saya ini, pokoknya semuanya, diri saya ini semuanya untuk ilmu dan untuk berkhidmah kepada ahli ilmu. Siapa saja ahli ilmu. Makanya ketika ada pelajar-pelajar dari mana-mana datang, itu betul-betul istilahnya diistimewakan sama Abu Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Jadi dia mengajarkan juga, terus dia juga memuliakan para ahli ilmu. Baik itu pelajar, apalagi para masyayikh atau para syekh dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat diistimewakan oleh Abu Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki.
Kata beliau lagi, idza lam akun ana man yahtarimul ilma wa tulabal ilm faman idzan. Kata beliau, jika bukan aku orang yang memuliakan ilmu dan memuliakan para santri, para pelajar, siapa lagi? Siapa lagi yang akan memuliakan? Kalau bukan aku. Abuya sudah tahu, orang sudah berilmu dan lain sebagainya. Tentu orang yang berilmu, yang paham, dia yang akan memberi contoh kepada orang lain. Nah, jadi siapa? Ya harus saya yang harus memuliakan ilmu, dan akulah yang harus memuliakan para santri-santri, para pelajar, ahli-ahli ilmu. Apakah orang yang sedang menuntut ilmu atau kau sudah menjadi seorang alim yang besar, syekh, itu semuanya dimuliakan oleh Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kemudian kata beliau, ana khasbu man istahana bitulabil ilmi wa darawisin nas. Aku adalah musuhnya orang yang menghina para santri. Dan orang yang orang lemah, orang miskin, saya paling suka. Enggak, dia yang tidak menjaga gengsi sama sekali. Dibantunya orang-orang miskin. Pelajar dibantu, orang-orang miskin juga dibantu. Kata beliau, jangan, aku pokoknya akan menjadi musuh orang yang melecehkan, menghina para santri atau para pelajar. Kemudian beliau juga pernah berkata, maqad sa'artu bimalalin min nasril ilmi walau ila saksin wahidin. Aku tidak pernah bosan untuk menyebarkan ilmu walaupun kepada satu orang. Enggak harus orang banyak, ada satu orang aku sebarkan ilmu itu. Kita tidak tahu. Bisa jadi orang ini nanti dia akan menjadi seorang syekh yang besar, muridnya beribu-ribu, sumbernya dari kita. Jadi kata gue begitu, satu orang pun itu tetap diberikan atau disebarkan ilmu itu kembali. Kadang-kadang kita ini kalau tidak karena Allah, yang datang sedikit lemah, yang datang banyak semangat. Nah ini dia. Abu Ya, satu orang pun diajarkan sama Abu Ya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. La atrukut tadrisa ila li daruratin masah. Aku tidak akan meninggalkan mengajar kecuali karena sifat yang darurat sekali baru aku tinggalkan. Kalau nggak ada darurat sama sekali, aku tetap mengajar terus. Jadi memang Abu Ya ini hidupnya ilmu terus ilmu saja. Nah, ini. Jadi keistiqomahannya di dalam menyebarkan ilmu. Kemudian kata beliau, asyuru bil hammi wal gham wal inqibat fil jami' alladzi lam akun udarrisu fihi wa asyuru bil farahi was surur wal imbisat idza ana darastu fi. Kata Abu Ya, aku rasa susah, rasa galau, rasanya nih pokoknya rasa tak enak semuanya di hari yang aku tidak mengajar. Abu Ya ini kalau tak ngajar susah dia. Macam tak enak semua. Nah, tak enak. Jadi harus ngajar, setiap hari itu harus mengajar. Was'uru bil farah wa surur wal imbisat idza ana darastu fi, dan aku merasa senang, gembira, bahagia kalau aku mengajar pada hari itu. Jadi kalau Abu yang ngajar senang, kalau tak ngajar dia susah. Begitu bagaimana beliau ini mementingkan ilmu. Kata beliau, al ilmu qad ikhtalata bidami wa lahmi wa uruqi. Ilmu itu sudah menyatu dengan darahku, menyatu dengan dagingku dan dengan keringatku. Pokoknya semuanya tubuhnya, pokoknya ilmu saja. Itu pentingnya ilmu. Jadi Islam itu kadang-kadang kita ini jangan merasa sudah pandai kadang-kadang. Jadi istilahnya ada satu syair di dalam kitab Zubat, yaitu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya akan ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu sangat penting sekali. Jadi banyaknya ibadah tanpa ilmu itu tidak diterima sama Allah. Jadi ilmu itu sangatlah penting. Ketika Rasulullah SAW diutus untuk apa? Untuk mengajarkan manusia, untuk ilmu. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah ahli warisnya Nabi. Karena apa? Nabi itu mewariskan ilmu, bukan mewariskan harta. Nabi itu mewariskan ilmu. Makanya yang perlu kita kejar, yang jangan sampai kita tinggalkan adalah ilmu.
Cuma kadang-kadang kalau kita melihat orang-orang awam, mereka merasa ketika dia tidak mengaji, tidak belajar, macam sudah cukup. Nah, ini salah. Orang tuh kalau orang belajar, tambah dia belajar, dia akan tambah merasa bodoh. Tapi dia kalau tidak belajar, dia merasa kayak dah cukup. Dah pandai semuanya, dah tahu. Islam apa aku tak tahu, ilmu Islam semua aku dah pandai dah. Nah, pokoknya sampai ulama pun dikritiknya, disalahkan. Padahal dia itu orang yang masih bodoh. Nah, tidak tahu apa-apa. Nah, sedikit ini apa? Kalau tak Bukhari, tak Muslim, tak mau. Ngapa ngaji kitab apa tuh? Ngaji itu Bukhari Muslim umpamanya. Padahal dia kitab Bukhari Muslim pun tak tahu. Orang lain sarahnya udah punya, sarahnya sudah mengaji, gurunya profesor hadis. Nah, jadi kadang-kadang begitulah. Jangan merasa kita ilmu itu sudah cukup. Nah, ilmu itu sangat luas sekali. Kemudian kata Abu Ya, wa'allimu suluka kama wa'allimul ilma. Lakinna, kata Abu Ya Said Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani, aku mengajarkan suluk. Suluk ini adalah semacam tariqah. Suluk adalah tariqah. Jadi aku mengajarkan tariqah, adab, ya. Juga seperti aku mengajarkan ilmu. Cuman untuk sisi ilmu itu Allah ilmu saja, tetapi Abu yang mengajar akhlak kepada muridnya. Tapi Bukhari, Muslim, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi, kemudian hadis, ulumul hadis, ulumul Quran, diajarkan fikih, sirah, beliau ajarkan, kitab-kitab hadis diajarkan, Muwatta, Tirmizi, Abu Daud diajarkan. Nampaknya itu ilmu. Padahal beliau juga mengajarkan akhlak atau tariqah. Tetapi yang nampak di hadapan itu adalah sisi ilmunya. Bukan berarti Abu itu meninggalkan mendidik atau suluk atau tariqah. Jadi tetap. Jadi Abu ini bukan hanya sekedar ilmu belaka, tetapi hatinya kosong. Tidak ada tariqatnya di situ, tidak ada ilmu suluk, ilmu adab, tazkiyatun nafas, tidak ada di situ, tidak. Tetapi dua-duanya dilakukan, mengajarkan wirid dan lain sebagainya. Bukan hanya sekedar ilmu-ilmu yang untuk perdebatan saja, tidak. Nah, tetapi bagaimana dia menjadikan murid-muridnya ini di samping alim, tetapi hatinya juga dipenuhi dengan hikmah. Faqah, faqat tazandak. Jadi ada atau kalimat yang lain, man tasawwafa bila tafaqin faqat tazandak. Barang siapa yang belajar tasawuf tanpa fikih, maka dia akan jadi zindik, kafir zindik. Wa man tafaqa wa lam yatasawwaf, atau wa man tafaqa bila tasawuf faqad tafassak. Barang siapa yang belajar fikih tapi tak pakai tasawuf, nanti dia akan jadi orang yang fasik. Fikih saja yang dibahas, tasawufnya tak dipakai, nanti dia akan jadi orang fasik. Seperti seorang yang mempunyai kambing 40 ekor. Ketika haul 1 tahun, dia mesti mengeluarkan 1 ekor kambing untuk zakatnya. Itu secara fikih harus jumlahnya 40 dan haul atau 1 tahun, mutar 1 tahun. Ini orang nih fakih dia, paham dia. Begitu dia pandainya, akhirnya 1 hari kurang 1 tahun, kambingnya itu disembelih. Akhirnya tidak sampai 40. Kenapa disembelih? Supaya besok tak bayar zakat. Karena kalau besok masih 40 dia kena bayar zakat, kambingnya ini harus diberikan menjadi zakat kepada fakir miskin. Tapi dia fakih, dia pandai dia, tapi dia tak punya tasawuf. Tasawuf dia tidak punya. Akhirnya apa? Ini kalau besok ini kita keluar zakat, ini besok kurang sehari. Kita sate aja hari ini. Betul. Fikih. Sholat 5 waktu yang penting kita ingat aja. Yang penting ingat, adzan zuhur ingat Allah, adzan asar ingat Allah, adzan maghrib tak pakai sholat. Ini jadinya kafir zindik. Jadi orang semacam apapun fikih itu, tasawuf itu, ya, ilmu yang sifatnya hati itu harus ditunjang dengan fikih. Nah, jadi istilahnya hatinya diolah, fikihnya juga harus jalan, sholatnya harus sholat. Nabi aja sholat, kok engkau tidak sholat? Nah, masih hebat mana engkau dengan Nabi? Nah, ya tidak bisa dibandingkan. Ini contoh yang dimaksud seperti itu. Kemudian waman tafaqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaq. Jadi barang siapa
yang dia belajar fikih dan belajar tasawuf, maka sungguh dia telah meraih kebenaran. Tasawuf ini bahasanya bahasa baru, tapi isinya mulai zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita yang karena bahasa tasawuf ini tidak ada zaman Rasulullah, maka dikatakan itu bid'ah. Tidak bisa begitu. Tasawuf itu isinya apa? Isinya di situ sabar, tawakal, supaya tidak cinta dunia, meninggalkan sifat hasud, iri hati, cinta dunia, itu semua dihilangkan. Itu namanya tasawuf. Nah, bagaimana orang harus muraqabah? Muraqabah itu selalu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak nyuri, Allah ngelihat. Nak korupsi tanda tangan, Allah ngelihat, dan sebagainya. Ini namanya muraqabah. Itu perlu seperti itu. Kata-kata tasawufnya memang tidak ada, istilah baru, tetapi isinya adalah dari zaman Rasulullah SAW. Itu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Seperti ilmu-ilmu yang lain, ilmu mustalahul hadis mana ada di zaman Rasulullah, ilmu nahwu sharaf mana ada di zaman Rasulullah, istilahnya mana? Tidak ada. Tetapi isinya itu ada di zaman Rasulullah SAW, ya, seperti itu, tonton. Kemudian kata-kata Abu Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki kepada murid-muridnya, "Alaikum bibilazamatil aurat fa inna hisnun wa biqayah." Hendaklah kalian itu merutinkan wirid. Wirid itu apa ya? Semacam Ratibul Atos, Ratibul Haddad, Wiridul Latif, Hizib Bukhari, zikir pagi dan petang. Ya, zikir pagi dan petang. Yang biasa dibaca oleh baginda Rasulullah SAW. Hendaklah kalian rutin berzikir, karena sesungguhnya itu adalah benteng. Ya, zikir itu adalah benteng. Ya, benteng bagi segala macam kejelekan dan kejahatan. Juga untuk benteng keimanan juga. Karena beliau mengatakan di hari yang lain, di tempat yang lain, yang bagi li talibil ilmi min auradin tahrusu min riwayah. Hendaklah bagi setiap santri mempunyai wirid atau zikir-zikir yang akan menjaganya dari kesesatan atau menyimpang. Orang kalau zikirnya sedikit mudah sesat. Cuma belajar ilmu yang rudud. Ilmu rudud itu apa? Ilmu hanya untuk sengaja mengkanter orang lain. Itu salah, itu bid'ah, itu kafir, itu murtad, ini dan lain sebagainya. Musyrik dan lain sebagainya. Khusus mempelajari itu saja. Tidak ada di situ majelis zikir, majelis wirid, majelis selawat. Hati itu perlu. Jadi harus ada yang seperti itu. Orang yang jauh dari zikir mudah disesatkan. Dikira ilmu itu pokoknya Quran hadis dah. Menurut dia betul, orang lain macam tidak pakai Quran dan hadis. Tidak begitu. Jadi semuanya harus digunakan. Ilmu dipelajari, zikir juga dibaca. Jadi beriring bersama antara pikiran dengan hati. Itu sama-sama berjalan. Sehingga termasuk di antara faedah rutinitas zikir itu bisa menjaga kita dari kesesatan. Kenapa? Ketika kita sering berzikir, kita menyebut Allah, 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 kita menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita menyebut Allah, kita ingat sama Allah, Allah akan ingat sama kita. Maka Allah akan sayang sama kita. Kalau kita nak belok, nak sesat, ditarik lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, zikirlah kepadaku, maka aku ingat kepada kalian. Makanya orang kalau punya zikir yang rutin itu diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan. Bukan hanya belajar ilmu-ilmu perbedaan khilaf antara ulama, dia ngambil yang satu, dia menyalahkan yang lain seolah-olah dia yang paling benar, syekhnya yang paling benar, orang lain salah semua. Tidak ada rutinitas zikir, majelis zikir atau majelis selawat dan lain-lain. Tidak begitu. Manhaj Abu Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki beriring antara zikir dan ilmu, wirid dan ilmu. Yang bagi li talibil ilmi min ibadatin taqihi minal memiliki ibadah yang akan menjaganya dari kemaksiatan dan akan menguatkan hafalannya. Karena kemaksiatan itu akan menghilangkan hafalan. Sementara orang belajar itu butuh hafalan.
Makanya orang-orang zaman-zaman dulu, Masya Allah, hafalannya lengket-lengket, luar biasa. Nah, kalau orang zaman sekarang ini susah. Apalagi santri tinggal di Tanjung Balai Karimun, susah. Maksiat banyak. Ya, kalau orang sana tutup semua dari atas sampai bawah. Kalau di sini buka semua, macam mana? Menjaganya susah. Menghilangkan hafalan, kemaksiatan berada di depan mata, sulit. Nah, tapi itu namanya cobaan, bukan rezeki. Nah, kalau rezeki ini bahaya. Laisa indi katsirul amali wal ibadah. Kemudian Abuya dengan ilmunya yang begitu banyak, tapi dia mengatakan, aku ini tidak punya amal dan tidak punya ibadah yang banyak, katanya. Padahal amalnya sudah banyak, ibadahnya sudah banyak. Tapi kata Abuya, aku ini tak punya amal banyak, tak punya ibadah banyak. Tetapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menerima aku karena aku berkhidmah kepada orang lain. Nah, itu Abuya. Abuya luar biasa, alim, tapi khidmah kepada orang yang luar biasa. Masalah apalagi ketika Ramadan seperti ini, subhanallah. Abuya infaknya sedekah. Saya alhamdulillah al-fakir ketika bersama beliau, tugas saya ini setiap hari itu bikin amplop. Jadi ambil kertas HVS satu rem, kemudian saya gambar pakai pensil, kasih titik-titik, kemudian saya potong pakai cutter. Saya bikin amplop persis ukuran uang Saudi. Yang kalau dia masuk ini tidak terlipat. Nah, tidak dilipat. Jadi uang 50 real masuk, 100 real masuk ini enggak dilipat. Kalau kita orang Indonesia lain, duitnya hancur. Kalau orang sana, uangnya itu bagus-bagus, ditata bagus. Jadi saya di antara aktivitas saya tuh bikin amplop khusus untuk Abuya masukkan duitnya untuk diberikan kepada orang lain. Itu khusus. Jadi Abuya tidak membeli amplop dari luar. Beli bukan bisa. Nah, tetapi dia lebih suka amplop yang jadi bulan biasa. Selain bulan suci Ramadan, biasanya Abuya itu menghabiskan 200 amplop. Jadi hari-hari biasa karena saya yang bikin, saya tahu setiap bulan habis berapa Abuya Said Muhammad ini. Setiap bulan, kalau bulan selain bulan Ramadan, 200 amplop. Ini yang melalui amplop yang saya bikin. Adapun yang ditransfer dari bank ini sudah wallahu alam jauh lebih banyak. Itu yang lewat saya aja, yang saya bikin. 200 amplop. Rata-rata satu amplop sekitar 1.000 real. Nah, rata-rata yang diberikan kepada orang nih. 1.000 real. Berarti itu sudah kalau 200 ribu. 200 ribu real. 200 ribu real dikali 4.000. Nah, berapa itu? 200 ribu dikali 4.000. Berapa sudah? Nah, banyak lah, malas nak ngitung. Nah, itu. Nah, silakan dihitung berapa. Itu kalau bulan biasa. Bulan biasa. Jadi berapa nolnya tuh? Kalau ketika bulan suci Ramadan, ini infak Abuya ini untuk kepedulian dia berkhidmat kepada, ini diberikan kepada ulama, santri, para ahlul bait, pondok-pondok, para syekh, masa ya diberikan. Bukan hanya Saudi saja, Indonesia, Yaman, sampai di Maghrib, sampai di mana-mana daerah-daerah luar Saudi semua ditransfer. Yang melalui amplop, kalau saya bulan Ramadan habis 2.000 amplop. Wah, kalau Ramadan itu sudah pokoknya bikin pakai cutter biasa, satu lipat, kasih lem, nanti supaya ketika ini gampang dilimkan begitu. Itu 2.000 amplop, 2.000 amplop. Kalau satu amplop isinya 1.000 berarti 1 juta real. 1 juta real kalau 4.000 berarti 4 miliar, ya. Itu 4 miliar yang lewat amplop saya. Kalau yang lewat transfer bank, oh itu jelas lebih banyak lagi. Itu pemurahnya Abuya Said Muhammad. Tak takut melarat Abuya itu. Abuya itu kalau berinfak gini, orang datang. Begini, datang tamu datang, kasih terus, kasih. Tuh, habis, ambil lagi. Kamu. Gitu Abuya Said Muhammad. Biasa gini kan, mana dorof. Dorof Syarif. Dia sesuai dengan yang bikin. Dulu adanya yang pertanyaan bikin namanya Hasan. Namanya Dorof Hasan. Dorof itu amplop.
Kemudian setelah Hasan, Ustadz Hasan ganti Ustadz Tolaat namanya. Kan Vendorov Tolaat, dikasih Tolaat. Kemudian setelah itu saya Sarif, akhirnya Vendorov Sarif. Jadi dorofnya atas nama yang bikin, dimasukkan. Itu pemurahnya Abuya. Orangnya sudah ngasih ilmu, amalnya sudah banyak, sudah bagus, luar biasa. Tetapi khidmahnya kepada orang lain luar biasa. Terutama kepada ahlu ilmu. Oh, kapan ya Allah kita bisa bersedekah, kita bisa berinfak seperti Abu Said Muhammad bin Ali Al-Malghasmi. Luar biasa. Bagaimana orang tidak cinta kepada Abu Said Muhammad bin Ali? Macam mana tak cinta sama dia? Nengok wajahnya saja orang sudah senang. Nengok alimnya sudah senang. Nengok ilmunya sudah senang. Nengok nasabnya orang sudah senang. Ditambah lagi nengok bagaimana dermawannya Abu Said Muhammad bin Ali. Orang-orang besar pemerintahan Indonesia datang, dikasih uang sama Abu Said Muhammad. Hah? Siapa? Ketua MPR. Siapa? Wakil Presiden datang. Dikasih duit sama Abu Said Muhammad. Jangan kedua kalau kita kan, terbalik kan? Kita. Itu Abu Said Muhammad luar biasa. Nggak mau Abu Said Muhammad itu semacam jadi apa? Orang tuh kalau ngasih dia duit nanti merasa lebih wow karena itu nanti akan melecehkan ilmu. Akan melecehkan ilmu. Jadi, makanya kata beliau, saya akan menjadi musuh orang yang menghinakan para pelajar, para santri, kata Abu Said Muhammad. Tak suka Abu ya kalau sampai orang-orang ahli ilmu itu dilecehkan ataupun diremehkan. Ada satu kisah Abu Said Muhammad bin Ali ketika datang ke Indonesia, ke Jakarta. Ketika beliau datang ke Jakarta, biasanya kalau datang mesti malam ini nginap di pesantren ini, bikin tausiah di sini. Besok malam pesantren sini, bikin tausiah sini. Besok malam pesantren sini, bikin tausiah sini. Besok malam sini. Pada suatu hari kosong. Ini tak ada ceramah. Tak ada ceramah, tak ada undangan. Jadi kata Abu Said Muhammad, kalau hari ini tak ada undangan tausiah atau apa di pesantren ataupun di mana, maka kita akan nginep di hotel yang paling bagus di Jakarta. Kata Abu Said Muhammad bin Ali. Kita akan nginep di hotel yang paling bagus di Jakarta ini, kata beliau. Kemudian Abu Said Muhammad menyuruh Kiai Ihya Ulumuddin, guru saya juga di Malang sana. Sebelum saya berangkat, saya di Malang, Pondok Pesantren Nurul Haramain, menyuruh Kiai Ihya Ulumuddin, ya Ihya, tolong carikan hotel yang paling bagus di Jakarta, di mana kita nanti nginap di sana. Sudah, ternyata tak ada, betul, cari hotel di Jakarta. Mana nih hotel yang paling bagus di Jakarta? Cari, dapat. Oke, dah dapat, pergi ke sana. Kemudian sudah dapat kamarnya, naik ke kamar. Masuk ke kamar, mamanya hotel paling bagus, ya kan? Fasilitas wow, pokoknya luar biasa, paling bagus di Jakarta. Macam mana? Seperti apa tuh? Berapa juta satu malam tuh? Akhirnya sudah selesai, sudah masuk semua, udah duduk. Kata guru saya, ya Ihya Ulumuddin, Abi, kami manggilnya Abi Ihya. Katanya, kemudian Abu ya nyuruh, ya Ihya, ente turun sana, ente beli 2 tikar. Padahal waktu masuk di kamar tuh kata Kiai saya tuh, guru saya, ya Ihya, waduh, malam ini aku nak tidur sedap nih, tak pernah tidur enak di hotel yang seperti ini. Wah, luar biasa tidurnya, kata ya Ihya nih. Wah, pokoknya sedap lama nih. Baru gitu dipanggil sama Bu ya. Ihya, sini, apa? Nama Bu ya. Kamu sana pergi beli 2 tikar. Beli 2 tikar. Untuk apa beli tikar, gitu kan? Ini dapat ini sudah beli tikar. Ya sudah diperintah sama Abu Said Muhammad. Oke lah, belilah, turunlah. Ya Ihya ini Ulumuddin di Malang pondoknya. Di Malang di daerah Pujon. Akhirnya turun beli tikar 2. Dan tikar 2 bawa ke Abu ya, ini tikarnya. Kata Abu Said Muhammad, dah Ihya, ente bentang 1 di situ, bentang 1 di sini. Kamu tidur situ, aku tidur sini. Kata Abu Said Muhammad benar-benar ini. Lah terus jadi itu kasur-kasur yang tebal-tebal mewah-mewah itu apa itu? Kata Abu ya Ihya,
Kenapa kita tinggal di sini? Jadi saya ini tinggal milih untuk kita nginep di hotel ini karena untuk menghargai ilmu. Untuk menghargai ilmu. Jadi karena yang di Abuya ini sebagai simbol ilmu. Jadi biarlah ilmu itu dimuliakan. Nah, tidur di mana? Abuya Sayyid Muhammad tidur di mana? Tuh di hotel sana. Sana. Nah, ilmu ini terangkat. Ini ilmu tak dihargai. Tidur di gubuk lah, inilah apa. Tapi kalau artis-artis bukan main luar biasa. Tapi ilmu tidak dihargai. Nah, ilmu tidak dihargai. Begitu Abuya. Tetapi kita tetap di dalam nih orang tak tahu. Jadi Abuya Sayyid Muhammad bin Al-Maliki itu tidak cinta terhadap dunia, enggak cinta dunia. Abuya Sayyid Muhammad itu tidak cinta dunia. Jadi biarlah kita nih hidup di dunia kan ya begini. Kata Abuya Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, kamu akan jadi orang kalau kamu sudah tidak membedakan antara emas dengan batu. Maksudnya gitu. Itu kamu baru jadi orang. Tapi kalau kamu masih bedakan ini emas, ini batu, belum jadi orang. Kamu itu akan jadi orang kalau engkau sudah bisa membedakan antara emas, tidak membedakan lagi antara emas dengan batu. Emas itu ya batu. Biasanya emas itu apa sih? Besi kuning. Kan gitu emas itu. Coba emas itu banyak. Emas tuh kenapa dicari digila-gilain orang? Karena jumlahnya sedikit. Coba tuh emas tuh jumlahnya sebanyak besi. Besi itu sedikit macam emas. Kira-kira emas tuh dikejar-kejar orang apa tidak? Nah, emas dibikin pagar, dibikin ini semua. Tidak. Jadi itulah sebetulnya itu kata Abuya, kalau kamu sudah tidak membedakan antara emas dan batu, itu baru kamu jadi orang. Itulah. Nah, di antaranya banyak sekali kalam-kalam Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani, ya. Jadi, tetapi mungkin akan kita lanjutlah di pertemuan-pertemuan yang akan datang, ya. Karena waktu kita yang tidak memungkinkan untuk sangat panjang lebar. Insya Allah nanti di lain kesempatan akan kita lanjutkan tentang hikmah-hikmah dari Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada beliau di malam ini. Tepatnya 16 tahun yang lalu beliau pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga khalifah beliau Abuya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan kesehatan zahiran wa batinan, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya, murid-muridnya, dan saudara-saudaranya. Dari saya cukup sekian. Insya Allah di lain kesempatan kita lanjutkan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.